Jangan lupa subscribe, like, share, ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, yang pada saat ini sedang memperhatikan puisi sebagai salah satu aktivitas apresiasi, kita harus berpikir secara terbuka, bukan secara sempit dalam mengapresiasi sebuah puisi. Baiklah, kita mulai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberikan pencerahan dalam mengamati teks puisi dan kita bisa mengambil faedahnya untuk kehidupan kita dan kita bisa berkreasi dalam bidang puisi. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi pada masanya. Penyair-penyair banyak lahir pada masanya atas aktivitas beliau mengembangkan agama Allah dan tugas utamanya menyempurnakan akhlak. Berkali-kali setiap saat saya selalu mengingatkan, apa gunanya jadi manusia kalau kita tidak berakhlak. Membedakan kita dengan hewan yaitu adalah akhlak. Manusia itu harus mempunyai akhlakul karimah. Dimulai dari diri kita, lalu kita beri pengaruh pada keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita, dan kaum kerabat kita semakin meluas di mana kita bertugas nanti, di mana kita berada, apakah sebagai rakyat biasa atau sebagai tokoh. Kita selalu memancarkan akhlak yang baik sesuai dengan tuntutan agama kita masing-masing. Saudara sekalian, kita sudah mulai masuk kepada bentuk kreativitas membuat puisi yang lebih berfaedah untuk kehidupan. Mungkin saja akan menjadi mata pencaharian kita. Paling tidak kita ingin memperluas wawasan kita, seperti yang saya katakan semula, bahwa mengapresiasi puisi bukan hanya sekedar berbuat lalu memperoleh nilai, tapi bagaimana bisa dijadikan, dimanfaatkan untuk kehidupan. Mengisi konten-konten paling tidak, konten-konten YouTube yang kita kendalikan sendiri dan orang bisa melihat sejauh mana kemampuan kita menulis puisi. Kita sudah memulai dengan menulis puisi-puisi yang berpola seperti pantun. Bagaimana pantun kita bisa jadikan lagu. Kita mulai menulis dari mulai puisi yang satu baris sampai puisi yang 5 baris atau 5 lari dalam satu bait. Jadi dari yang terkecil. Sebetulnya kalau kita ambil faedahnya, kenapa dari satu lari? Anda bayangkan satu lari saja kita bisa membuat bahasa yang puitis. Bahasa yang puitis itu kata Welek, yaitu yang mengandung 2 unsur, estetika dan etika. Keindahan itu akan bisa diperoleh kalau kita melakukan proses diksi, memilih kata. Jadi kita pilih dengan tepat sesuai dengan apa yang ingin kita wakilkan pada kata itu, perasaan kita. Lalu kita rangkai kehadiran kata itu sehingga dia bisa memunculkan estetika bunyi, estetika rima. Estetika bunyi, efoni, kakafoni, atau estetika rima. Nah, kalau kita sudah satu lari, kita bisa buat ada puisi yang 2 lari. Seperti
kita mengenal adanya gurindam, adanya karmina, adanya distikon, puisi modern. Terus kita ketiga lari, tarzina. Terus keempat lari, ada itu pantun empat seuntai, ada itu syair. Dan terus sampai kita puisi berpola yang sampai ke bentuk soneta yang 14. Lari dengan pola bait yang berkreatif, betul ada kreasinya ketika berkembang di Indonesia. Baik, untuk mengingatkan kita pada hari ini kita bicarakan tentang jenis-jenis puisi supaya kita lebih paham dulu jenis-jenis puisi. Kita sudah selalu membicarakan puisi berpola dan tidak berpola, tapi secara struktur barangkali, secara sistematik barangkali kita belum membicarakan secara tuntas. Pada topik kali ini kita bicarakan tentang jenis-jenis puisi. Secara garis besar, puisi itu ada puisi berpola dan ada puisi tidak berpola. Nah, puisi berpola itu terdiri mulai dari satu lari. Ada peribahasa, ada pepatah, ada ungkapan yang terdiri dari satu lari. Dan selama ini seolah-olah kita hanya menerima warisan, tidak pernah kita berusaha menciptakan bentuk peribahasa baru. Jadi seolah-olah itulah akhirnya kita mengenang sejarah. Tong kosong nyaring bunyinya, air beriak tanda tak dalam. Itu kepiawaian, kecerdasan orang dahulu. Kita yang sekarang ini, kita coba menciptakan bentuk-bentuk idiom-idiom peribahasa baru. Harus itu kita lakukan. Supaya aktivitas membuat puisi satu lari itu terus berkelanjutan. Generasi muda punya pemikiran yang cerdas dengan konsep kekinian. Kenapa tidak kita memulai dengan kreativitas satu lari? Jadi kalau kita ingin memikirkan sebuah puisi, jangan terbayang banyaknya bait, banyaknya lari, begitu besarnya ide. Memang porsinya sedikit hanya untuk satu lari, ya buat satu lari. Jadi puisi satu lari, yang berpola. Kemudian yang dua lari. Ada bentuk puisi yang sudah ada dalam masyarakat, misalnya yang berbentuk tunjuk ajar. Itu Pak Tenas merumuskan dengan bahasa yang dua lari. Terkadang polanya kita lihat seperti pola gurindam. Masyarakat tidaklah seperti itu secara ringkas, tapi yang mendokumentasinya Pak Tenas Effendi, tunjuk ajar Melayu Riau, dirumuskan dengan bahasa yang puitis. Nah, bukan tidak ada bahasa yang puitis, tapi redaksinya tidaklah seefektif seperti yang sudah dibukukan. Jadi dua lari di tengah-tengah masyarakat bisa kita buat. Tunjuk ajarkah yang kita buat dua lari? Pantang larangkah yang kita buat dua lari? Itu kan semuanya betul-betul pemilihan diksinya terkadang jadi bisa kita pembicaraan. Misalnya tanda pertanda. Kenapa tanda pertanda itu misalnya ada kaitannya dengan burung, dengan alam, cuaca, dan sebagainya. Yang mungkin pada zaman kekinian sudah bergeser. Bagaimana bicara kicau burung yang sudah susah, kita melihat burung murai yang sudah binatang langka yang dilindungi. Kalau dulu mungkin saja di kampung, namanya suasana kampung, hutan lestari masih ada, hewan-hewan burung masih ada, kicauan. Sekarang susah, orang tinggal di rumah perumahan, burungnya ada dalam sangkar, dipelihara, bukan natural. Kalau kupu-kupu atau rama-rama bolehlah.
Masih ada rawa-rawa atau kupu-kupu yang nyasar ke dalam rumah jadi tanda pertanda misalnya. Kalau alam bolehlah misalnya ada hari hujan di tengah hari jadi tanda-tanda. Tapi yang bagian lain, mungkin dengan kita berupaya menciptakan hal-hal yang jadi pemikiran masyarakat kekinian. Karena ini kan berdasarkan terkadang melalui firasat, terkadang juga melalui kebiasaan terjadi. Nah, sebab akibat, karena itu munculnya pantang larang. Nah, kita boleh melanjutkan tradisi itu dengan membuat dalam ungkapan 2 baris berbentuk puisi. Di samping ada 2 baris itu namanya gurindam, yang sebab akibat, atau karmina, yang baris pertamanya sampiran, ada 1 pesan, dan baris kedua isi. Ini yang perlu saya ingatkan. Kalau namanya pantun, sampiran 1 pesan dan isi 1 pesan. Jadi didempet 2. Bukan sejalan pimpinan. Isinya bukan sejalan. Itu salah. Itu salah. Jadi 2, ibaratnya 2 bar lah gitu. 2 baris. Nah, tahun 30-an muncul puisi modern dari luar. Yang dikatakan puisi baru, yaitu distikon. Bahasanya saja bahasa dari asing. Itu langsung ada beberapa bentuk distikon, terzina, kuatrin, queen, septet, setima, stanza. Itu pola-pola baris, berdasarkan pola baris. Sampai terakhir masuk soneta dari Itali. Nah, jadi ada puisi 2 baris, ada. Kalau puisi 3 baris bagaimana? Nah, tentu kalau puisi 3 baris yang kita ketahui terzina. Tidak ada lain dari itu. Jadi kalau 3 baris bentuknya itu puisi modern, puisi berpola itu terzina. Kemudian ada puisi 4 baris. Pantun 4 seuntai. Seperti karmina juga, pantun itu dia harus terdiri dari sampiran dan isi. 2 baris pertama sampiran, kalau ada pesan dia ada pesan tersendiri, dan 2 baris berikutnya 3, 4 itu jadi 1 pesan. Yang ada adalah keterkaitan benang merahnya. Misalnya punya pesannya yang sejalan dia antara pesan 1 dan pesan yang kedua. Kalau menurut Hasan Yunus ada benang merahnya. Itu puisi yang 4 seuntai. Dia bisa berdiri sendiri 4 seuntai. Yang 4 saja boleh kita buat pantun 4, 1 bait aja. Ada juga yang 4 seuntai tapi tidak bisa dia 1 bait berdiri sendiri karena dia merupakan rangkaian cerita. Itu yang dinamakan syair. Kalau syair bedanya dengan pantun 4 seuntai, syair nih isi semuanya. Semuanya isi. Dari baris pertama, berkelanjutan baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tidak terputus-putus. 1 rangkaian isi. Kalaulah boleh kita asumsikan dalam komposisi tulisan dikatakan paragraf, maka ini 1 paragraf. 1 ide dia dalam 1 bait itu. Banyak ide gagasan misalnya alur cerita, 1 gagasan disampaikan dalam 1 bait. 4 baris, harus tuntas 4 baris. Itu yang 4 baris. Lalu yang 5 baris sama tadi, yang 3 baris. Ya. Tadi kita katakan terzina, kuatrin 4 baris, queen 5 baris. Hanya queen yang ada. Itu puisi modern. 5 baris. Jadi kalau Anda membuat puisi 5 baris, sebetulnya Anda membuat pola queen. Jangan khawatir membuat puisi. Hanya mampu 5 baris, udah mentok. Ya udah, itu queen. Lalu berikutnya puisi yang 6 baris. Jadi pola ini saya bicarakan yang berpola ya. Berpola yang 6 baris. Polanya cuma 6 baris. Ada bentuk pantun yang 6 baris, namanya talibun.
Jadi kalau tali buntu minimal 6 baris. Boleh 8 baris, boleh 10 baris, tapi kelaziman orang buat 6 baris. 6 baris itu ya dibagi 2. Baris 1 dan 2 dan 3 itu sampiran. Kalau ada pesan dia satu rangkaian pesan. Baris 4, 5, 6 satu rangkaian isi statusnya dan dia jadi satu rangkaian isi pula. Jadi 2 baris seperti saya katakan tadi, 3 baris pertama sampiran, 3 baris udah isi. Itu pantun 6. Nah, kalau dia ada sestet namanya. Atau dikatakan double terzina. Adanya juga katakan double terzina. Cuma sebetulnya kalau double terzina seolah-olah 2 terzina digabungkan. Istilah itu sebenarnya tidak tepat. Karena dia bukan 2 bait. Dia 1 bait itu 6 baris. Bukan 2 bait terzina. Tapi karena dia 6 baris dikelipatan katakan orang double terzina. Jadi 6 baris saja puisi modernnya. Atau puisi baru 6 baris. Jadi sestet dikatakan juga. Lalu 7 baris ada stanza. Jadi distikon, terzina, kuatrin, queen, sestet, septima 7 baris. Septima 7 baris. 8 barisnya stanza. Septima dan stanza 8 baris. Itu yang masuk pada prode Pujangga Baru. Lalu berlanjut masuk lagi dari tali yang namanya soneta. Jadi soneta, nama grup soneta itu inspirasinya dari nama grup nama puisi berpola dari Itali namanya soneta. Kalau soneta ini beda dengan distikon, terzina, kuatrin, sestet, septima, stanza tadi. Kalau itu 1 bait dia. Kalau soneta tidak. Pola baitnya ada. Dia 4 baris. 14 baris. 14 baris itu dibagi. Misalnya 4, 4, 4. Berarti kan udah 12 tambah 2. Jadi 4, 4, 4. Bait pertama 4, kedua 4, ketiga 4. Terakhir 2 baris. 1 bait. Atau 4, 4, 2 bait, 4, kemudian 3, 3. Polanya. Karena ketika berkembang di Indonesia sudah divariatif polanya. Tidak mengikuti pola aslinya. Dan punya ketentuan. Kalau syair itu 1 syair itu selesailah cerita. Tapi kalau soneta karena baitnya udah dibatasi, kalau syair tidak dibatasi nih, mau berapa baris? Mau 10 bait, barisnya tetap bait 4 barisnya tetap atau lariknya tetap. Tapi mau berapa baitnya terserah kita. Soneta tidak dibatasi, ini bedanya dengan syair. Lalu kalau tidak selesai ceritanya, maka ditambah lagi baitnya dinamakan oda. Jadi bait tambahan dari soneta. Jadi ada bait intinya dan ada bait tambahan. Itulah, jadi diingat ada yang 1 baris, kita mengenal itu namanya peribahasa, ungkapan, pepatah, ada yang 2 baris, kita mengenal ada namanya bentuk gurindam, tunjuk ajar, bentuk 2 baris, kemudian ada karmina, ada 3 baris, yang baru ada distikon, ada terzina 3 baris, ada 4 baris, ada patun 4 suntai, ada syair, ada 5 baris, ada 6 baris dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kemudian puisi bebas. Dimulai dari karya Khairul Anwar. Bebas, ya bebas. Bebas di mana? Seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, dia tidak mempedomani.
pola rima. Dia tidak mempedomani pola lari satu bait. Dia tidak mempedomani jumlah kata, suka-sukanya aja dalam satu lari, apalagi suku kata. Bebas. Tapi bebas dalam artian pengaruh-pengaruh dari puisi berpola itu masih bisa kita temui. Masih bisa kita temui. Kan bebas ya Khairil tidak seketika bebas gitu aja. Tentu dia juga melihat apa kekurangan-kekurangan yang menyusahkan mungkin bagi dia, menyiksakannya bagi dia pada puisi berpola. Jadi bisa saja kita menjumpai pada puisi bebas itu, oh ini rupanya kombinasi nih. Ada 4 satu bait tambah 3. Berarti kuatrin dengan terzina digabungkan begitu. Dilihat lagi, oh ini rimanya kok sama di akhir, berarti rimanya ini ada kecenderungan ke syair misalnya. Jadi kita melihat gejala-gejala itu kalau kita menguasai pola-pola puisi berpola. Jadi kalau kita menguasai pola-pola puisi berpola, kita baru bisa melihat, mencermati ini kedekatannya kemana nih, pengaruhnya kemana. Itu puisi bebas. Puisi bebas ini bahkan lama sekali sampai tahun 80-an. Ya bebas. Sehingga orang melihat keragaman isi puisi bebas ini dari isinya gitu. Dari kedalaman isinya. Apa kedalaman isinya? Pada puisi bebas itu yang sifatnya ekspresif. Bisa saja Khairil itu ekspresif. Jadi sampai tahun 80-an orang melihat itu. Kemudian tahun 66 ada puisi bebas singkat-singkat dia. Bahasanya singkat-singkat, kadang bentuk sarkasme misalnya. Dikatakan orang ini puisinya ini berkaitan dengan politik misalnya. Orang mengatakan puisi pamflet. Apalagi yang puisi-puisi yang ditulis oleh Rendra yang memprotes pemerintah. Kenapa puisi pamflet namanya? Ya karena isinya sama dengan bahasa-bahasa dalam pamflet. Anda bayangkan ada sebuah puisi dia kata 66. Kalau Anda ingin jadi tinggi, panjatlah pohon tinggi-tinggi. Apa hubungannya panjat pohon tinggi-tinggi? Kalau Anda ingin hebat, bicaralah kuat-kuat. Apa hubungannya hebat dengan bicara yang kuat-kuat? Jadi semacam sarkasme. Puisi pamflet muncul misalnya. Lalu ada orang mencoba menulis puisi juga. Serasa bentuknya puisi, tapi tidak ada puitisnya. Yang seperti saya katakan bahwa ini arahnya ke sajak gitu, formatnya sajak, tapi belum bisa dikategorikan puisi loh. Karena dia puitis, yang tidak ada gitu. Sajak sih oke, karena sajak itu kita lihat dari formatnya. Nah, maka muncul lagi bentuk yang namanya puisi diafan. Diafan itu puisi yang dimulai, yang ditemui pada penulis-penulis pemula gitu. Pengen menulis puisi tapi proses diksinya masih mentah. Dia hanya menyusun beberapa kata-kata atau frase dijadikan satu bait atau 2 bait dan sebagainya. Tapi dia lupa dalam proses puisi itu ada, menulis puisi itu ada proses diksi, pilihan kata, dan ada gaya bahasa juga di sana. Mungkin faktor kematangan. Dikatakanlah puisi-puisi pemula ini dikatakan puisi diafan. Bahasa keseharian, wujudnya puisi saja. Ada juga yang menggunakan puisi sebagai curahan hati. Lebih personal sifatnya. Dia patah hati, itu pada kalangan remaja biasanya. Patah hati lalu buat puisi, curahkan. Oleh para dopo dikatakan puisi kamar. Puisi itu faedahnya tidak ada untuk orang lain gitu. Hanya untuk diri dia sendiri. Materinya hanya untuk diri dia sendiri. Nah, dikatakan puisi kamar. Artinya puisi kamar lebih cocok untuk dibaca sendiri, bukan untuk dipublikasi. Lebih cocok baca sendiri. Kemudian muncul lagi puisi yang sifatnya ada kisah, ada cerita. Dikatakan puisi narasi atau naratif. Naratif. Sifatnya cerita. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil kan cerita. Puisi naratif.
Jadi puisi cerita. Ya, asal kata dari narasi. Nah, ada juga yang namanya masih kategori naratif, puisi balada. Kalau ada nama lagu-lagu balada, puisi balada. Mengisahkan sesuatu. Nah, puisi inilah yang saya katakan bahwa bentuk puisi balada ini dia punya tokoh, dia punya alur cerita, kadang dia punya setting, tapi bagian yang tidak lengkap dari unsur fiksi. Inilah yang saya katakan itu puisi yang memberi jembatan antara karya puisi dengan karya fiksi. Karena kalau dilihat di dalamnya terdapat unsur-unsur intrinsik dari fiksi. Ibarat kalau kita bicara babi rusa, unsur-unsur babi itu dan unsur-unsur rusa atau bagian-bagian mirip babi dan bagian rusa itu ada pada binatang itu. Begitu juga kita bicara kudanil, ada bagian yang sama. Tapi saya tidak tahu ya, kalau Anda tanya Pak, bagaimana Pak dengan ikan duyung? Gitu. Apa mirip manusia dia? Dari mananya saya nggak tahu. Ya, nah jadi itu ciri-ciri khasnya puisi. Lalu muncul, udah mulai kreativitas orang memain-mainkan puisi sebagai bentuk dekoratif. Dikatakan puisi dekoratif. Ya, memain-mainkan susunan kata lah. Yang akhirnya muncul tipografi. Dan ini lebih diperkuat lagi ketika munculnya Sutarji sebagai puisi mantra. Jadi puisi bebas muncul tahun 80 yang puisi mantra. Dan ini masih belum dipahami orang puisi mantra. Saya berkali-kali mengatakan puisi mantra bukan mantra, tapi puisi yang aromanya aroma mantra. Apa itu? Kental dengan estetika bunyi. Kemudian kalau dikatakan oleh Gunawan Muhammad, puisinya puisi gelap. Jadi nilai estetikanya tinggi, nilai pesannya itu agak sedikit gelap. Sulit dipahami. Nah, beriringan dengan itu, orang sudah melihat karya puisi itu sebagai bentuk yang visual. Namanya ada unsur tipografi. Tipografi ini berkembang sebetulnya sebelum munculnya tipografi di puisi mantra sudah ada. Namanya puisi konkret. Puisi konkret itu ada dua. Ada yang mengatakan puisi yang tidak selesai, ada yang mengatakan puisi dekoratif. Misalnya ada puisi dari asing, dia membuat satu kata tree, pohon. Lalu kata tree itu dengan bahasa Inggris disusun seperti pohon Natal. Atau ada puisi yang berjudul Abrakadabra. Dibuat mengerucut, jadi dari lurus dibaca Abrakadabra, dari samping Abrakadabra, dari kiri kanan Abrakadabra. Lebih ke estetika susunan baris, tipografi itu susunan baris. Nah, jadi ada puisi mantra dan ada puisi yang tipografi. Ada hal yang dilupakan. Sebetulnya kalau kita lihat dari isi, ada namanya puisi anak, ada puisi kanak-kanak. Nah, kalau ini kita lihat pembagiannya berdasarkan sasaran. Kemana karya puisi itu, baik berpola maupun yang tidak berpola. Yang pertama itu puisi anak. Puisi anak itu orang dewasa menulis untuk anak-anak, kayak nasihat dan sebagainya, lagu-lagu anak-anak. Dan ada puisi kanak-kanak. Kanak-kanak itu hasil ekspresinya dia. Kanak-kanak yang menciptakan. Misalnya permainan-permainan yang akhirnya secara terus-menerus. Ada permainan yang di masyarakat kita dengar, tam-tam buku seleret tiang batu tiang, patah pendek patah waku kurang belakang tangkap satu. Kita tidak tahu tam-tam buku itu maksudnya apa ya. Ada tuh ada yang mengatakan sastra anak itu bak cikal bakal mantra.
Itu katanya Hasan Yunus, cikal bakal jadi mantra, ada magisnya gitu. Tapi kalau saya melihat tidak ada hubungannya. Karena anak-anak tuh awal mulanya dia diksinya bagaimana enak dinyanyikan. Cok 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 kelupit tulang baik. Cok cok itu apa ya? Kelupit tulang baik. Nah, dia dijepit. Nah, itu misalnya. Dan banyak lagi kita bisa jumpai. Jadi ada sastra itu puisi anak, ada puisi kanak-kanak. Nah, ini terkadang kita bisa jumpai juga dari lagu anak-anak. Kring 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 bunyi sepeda, sepedaku roda 3, dibeli oleh ayah karena rajin bekerja. Nah, coba, kan bunyinya nampak indah. Kalau kita buat teks tidak dilagukan, nampak itu puitisnya. Tuh ada sepatu dari kulit lembu. Ku dapat dari ibu, cobalah, kulit lembu ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ditata rimas sedemikian rupa. Itu bagi pencipta lagu anak-anak. Saudara sekalian, dari segi isi juga ada mengatakan puisi muda-mudi. Muda-mudi itu yang berkaitan dengan percintaan, ya. Biasanya puisi muda-mudi ini juga lebih banyak mendominasi dalam pencipta lagu. Karena juga penggemarnya dominan itu muda-mudi yang menikmati lagu. Nah, orang-orang dewasa ya tentang patah hati lah, jatuh cinta lah, tentang merana, tentang kegembiraan, romantika dan sebagainya. Dan kemudian ada puisi orang tua, sifatnya nasihat, sifatnya dagang, puisi adat dan sebagainya. Itulah jenis-jenis puisi yang kita harus tahu. Dan lalu, apakah puisi itu semuanya bisa dijadikan aktivitas profesi? Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Anda pandai buat pantun. Minimal Anda bisa jadi MC, pembawa acara yang bernuansa pantun. Atau memimpin, menuntun acara penjemputan atau pinang-meminang di adat perkawinan. Karena itu biasanya yang dicari orang-orang yang mahir berpantun. Lebih komersial lagi, Anda bisa membuat irama dari lirik pantun jadi lirik lagu. Sederhana lagi, Anda bisa membuat pantun yang betul-betul ada kaitannya dengan periklanan, advertising, jargon-jargon. Dan dunia apa saja orang perlu jargon untuk popularisasi seseorang, mengenalkan seseorang. Gitu. Jadi pahami dulu jenis-jenis puisi ini, lalu yang mana yang mau kita dalami. Tentulah puisi-puisi yang serius. Mau puisi berpola atau tidak berpola, tentu kita ingin kualitasnya. Jadi yang serius. Mari kita mencoba dulu, buat dulu liriknya. Lalu mau kita apakan lirik ini? Mau kita lagukan atau mau kita apakan? Mau kita baca kayak narasi puisi yang lagi tren juga, boleh-boleh aja. Tapi yang penting kita harus berani berkreasi. Timbul persoalan, Pak, boleh enggak kita gabungkan puisi bebas dengan puisi berpola? Boleh. Kreativitas baru. Dalam puisi bebas ada pantunnya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bisa jadi ini terobosan-terobosan baru. Ada kreativitas Anda. Karena selama ini puisi baru kayak Sikon, Terjina, Kuatren, Kuisetima, Stanza, secara tidak sadar terkadang kita jumpai pada puisi lirik, puisi bebas. Orang mengakomodasikan. Meskipun si penyairnya tidak sadar bahwa dia membuat distikon satu bait puisinya gitu. Atau Terjina atau Kuatrin dalam lari satu bait puisinya. Tapi kita sebagai orang mengerti,
tentang ilmu perpuisian, kita tahu oh ini kategorinya di sini. Oleh karena itu sekali lagi mari kita berkreasi, berkreativitas, dan Anda mulai memahami jenis puisi sebelum kita masuk menghayati, mengapresiasi puisi lebih jauh lagi. Ingat, apresiasi tertinggi itu adalah berkarya. Tanpa berkarya berarti Anda belum sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Ya sudah menikmati, Anda bisa mengkritisinya, mereproduksinya lagi, kritisi apa kelebihan dan kelemahannya, lalu Anda bisa berbuat. Mudah-mudahan Anda berbuat lebih bagus dari karya-karya yang Anda baca. Bukan tambah jelek itu. Tambah jelek itu mencari kesalahan orang saja, sementara dia buat kesalahan yang sama. Itulah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya.